Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa afdalil mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang insyaallah semua kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan ini kita masih membahas tema Ramadan bulan mulia, dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang fenomena buruk di bulan Ramadan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa fenomena dan kebiasaan buruk yang dilakukan oleh umat Islam di bulan Ramadan. Ini tentu kita bahas bukan untuk kita ikuti, tetapi agar kita bisa mewaspadainya dan menghindarinya tentunya. Apa saja fenomena dan kebiasaan buruk sebagian umat Islam di bulan Ramadan? Setidaknya ada 4. Yang pertama adalah berlebihan dalam makan dan minum. Berlebihan dalam soal makan dan minum. Tidak sedikit saudara-saudara kita di bulan suci Ramadan justru disibukkan dengan persoalan makan dan minum. Dari tanggal 1 sampai akhir Ramadan sibuk dengan persoalan makan dan minum. Dari sahur sampai berbuka puasa sibuk dengan persoalan makan dan minum. Kadang-kadang juga belanja untuk makan dan minum justru meningkat di bulan suci Ramadan. Padahal logikanya kan justru berkurang. Pastinya berkurang. Tapi kok malah bertambah? Ini kan ironi. Bahkan seringkali terkesan ada ijtihad baru dalam persoalan makanan, persoalan minuman di bulan suci Ramadan. Padahal salah satu tujuan ibadah shaum adalah latihan kita untuk mengendalikan diri kita dari persoalan makan dan minum. Dan tentu diantaranya adalah mengurangi porsinya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fenomena kedua adalah berlebihan dalam soal tidur. Dalam soal tidur. Tidak sedikit umat Islam ketika bulan suci Ramadan disibukkan dengan tidur. Tiba-tiba menjadi bayi-bayi gede, bahkan nyaris seperti marmut. Kebanyakan tidur dari ba'da subuh sampai zuhur, habis zuhur dilanjut lagi sampai asar, ba'da asar lanjut lagi sampai menjelang maghrib, bangun, buka puasa. Setelah buka puasa mereka mengatakan ternyata puasa itu nikmat luar biasa. Ya iyalah, orang tidur aja kerjanya. Nah, jadi seakan-akan ada kesan bahwa puasa dan bulan Ramadan mendidik umat Islam jadi malas dan jadi tukang tidur. Wa na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu perlu dibuat program. Ada target-target yang harus kita capai selama bulan suci Ramadan sehingga fokus pikiran kita ke sana. Jadi kita senantiasa mengejar target-target yang kita akan capai di dalam bulan suci Ramadan. Dan manakala kita sedang beraktivitas kemudian ngantuk, maka berwudu. Sudah berwudu masih ngantuk juga, ya nggak apa-apa mandi. Sudah mandi masih ngantuk juga, ini nggak tahu mau diapain nih, disiram, diguyur. Dan tentunya banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
agar diberikan tidur yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian fenomena yang ketiga dari kebiasaan buruk sebagian umat Islam di bulan suci Ramadan, yaitu mengisi waktu-waktunya dengan aktivitas-aktivitas yang kurang bermanfaat, bahkan kadang-kadang sia-sia, bahkan tidak jarang menjurus kepada dosa dan kemaksiatan. Wa'udzubillahi min dzalik. Jadi, dan ini biasanya dilakukan di waktu malam. Jadi waktu siang mereka tidur, malam hari mereka terjaga, tapi diisi dengan permainan-permainan. Kadang-kadang juga omongan-omongan, obrolan-obrolan yang menjurus kepada dosa, kepada berbohong, kepada bergibah dan sebagainya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi di sini perlunya ada program. Ada target-target yang harus kita capai. Sehingga insya Allah waktu-waktu kita yang begitu mahal, insya Allah bisa kita maksimalkan, kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya untuk kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat, hal yang positif, insya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fenomena yang keempat. Kalau sudah fenomena pertama, kedua, ketiga, maka otomatis yang muncul adalah fenomena keempat, yaitu sedikit beramal dan berkarya. Jadi karena sudah banyak makan, banyak minum, banyak tidur, waktu siang tidak ada untuk beramal, waktu malam diisi dengan kesia-siaan, maka otomatis amal-amal kebaikan kita menurun, etos kerja menurun. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, padahal kita tahu bagaimana Rasulullah SAW dan salafus soleh. Justru mereka di bulan suci Ramadan menampilkan, melahirkan dan menghadirkan karya-karya yang baik, yang terbaik. Bahkan banyak dari peperangan-peperangan Rasulullah SAW justru terjadi pada bulan suci Ramadan. Perang Badar di bulan suci Ramadan, Fathu Makkah di bulan suci Ramadan. Begitu juga banyak ulama kita yang menulis kitab-kitab monumental mereka justru di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah penjelasan singkat dan ringkas serta sederhana tentang beberapa fenomena dan kebiasaan buruk sebagian saudara-saudara kita di bulan suci Ramadan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dihindarkan dari segala macam keburukan-keburukan dan kita dibimbing untuk bisa optimal dan maksimal selama bulan suci Ramadan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.